Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pembelajaran tematik, masih subtematika. Sekarang pembelajaran 3 dan 4, muatan IPA dan PPKN. Silahkan kalian buka buku pena kalian di halaman 61. Untuk pembelajaran yang ketiga, muatan IPA KD 3.6 dan 4.6, pemantulan bunyi. Nah, kalian sudah mempelajari sifat-sifat bunyi, yaitu bunyi dapat merambat, dapat dipantulkan, dan dapat diserap. Nah, bunyi itu dapat memantul apabila terhalang oleh benda yang permukaannya keras. Contoh benda yang dapat memantulkan bunyi itu antara lain apa coba? Dinding, batu, dan kaca. Nah, bunyi itu dapat diserap juga dapat dipantulkan ya. Kalau yang diserap itu contoh permukaannya benda lunak itu seperti karet, karpet, dan busa. Nah, berdasarkan jenisnya bunyi pantul itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bunyi pantul. Ya, bunyi pantul itu dapat terjadi ketika kamu berteriak di depan tembok. Nah, tembok dapat menghalangi perambatan bunyi sehingga tembok disebut sebagai dinding pemantul. Nah, contohnya kalian sedang bernyanyi di dalam kamar mandi. Nah, itu tembok itu dapat menyerap bunyi yang ada, dapat memantulkan bunyi yang disebabkan oleh nyanyian yang kalian lakukan. Nah, yang kedua, gema. Gema, apa itu gema? Ya, contohnya itu ketika kita berteriak di depan tebing. Nah, yang cukup jauh jaraknya dari sumber bunyi. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucap. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesuai dengan bunyi asli. Ya, gema itu sering terjadi di lembah atau bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Nah, yang ketiga, gaung. Nah, gaung itu terjadi karena bunyi dipantulkan oleh benda yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Nah, hal ini itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucap. Nah, akibatnya bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Jadi itu ya. Jadi berdasarkan jenisnya bunyi pantul ada 3, bunyi pantul, gema, dan gaung. Nah, kalau gema itu muncul setelah bunyi asli. Nah, kalau gaung itu terdengar bersamaan dengan bunyi asli, jadi tidak jelas. Nah, manfaat bunyi pantul itu antara lain yang pertama, dapat mengukur kedalaman laut. Nah, kedalaman laut itu dapat diukur dengan cara menghitung waktu yang diperlukan oleh gelombang bunyi ketika dipancarkan dari kapal sampai ditangkap kembali ke alat detektor. Nah, manfaat yang kedua, mengetahui kedudukan benda laut. Nah, kedudukan kapal misalnya dapat mengetahui kedudukan kapal selam dan kelompok ikan. Itu dapat diketahui dengan memancarkan gelombang ultrasonik ke dalam laut. Jadi, yang kedua mengetahui kedudukan laut, benda laut misalnya kapal selam dan kelompok ikan. Nah, tadi muatan IPA, sekarang muatan PPKN, tujuan dan manfaat kerjasama KD 3.4 dan 4.4. Tujuan dan manfaat kerjasama. Pekerjaan kelompok akan cepat selesai jika dilakukan dengan bekerja sama. Nah, tujuan kerjasama itu adalah mencapai kesepakatan bersama dan menghargai satu sama lain. Jadi itu tujuannya kerjasama. Nah, sekarang manfaat kerjasama apa ya? Apa aja coba manfaat kerjasama? Manfaat kerjasama itu ada 4. Ambil contoh ada 4. Yang pertama, membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. Itu manfaatnya yang pertama. Yang kedua, membuat pekerjaan cepat selesai. Dan manfaat yang ketiga, menyelesaikan kesulitan bersama.
Dan manfaat yang terakhir, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Ini adalah 4 manfaat kerjasama. Jadi membuat pekerjaan menjadi lebih gampang, lebih mudah, membuat pekerjaan cepat selesai, menyelesaikan kesulitan bersama, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Jadi ini ya manfaat dari kerjasama. Kan tugasnya ke Bu Puri nggih. Assalamualaikum.